Hai KPTkers, selamat berjumpa kembali dengan podcast KPTK ya. Ini sebenarnya merupakan episode kedua dari podcastnya kami yang sebelumnya sudah diluncurkan oleh Bapak Kepala BPPMPP KPTK bersama dengan Bapak Kasubag. Kemudian kita lanjut lagi untuk di sesi berikutnya. Di sesi kedua ini kita akan membahas terkait dua di antara beberapa tusi dari KPTK sendiri itu yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan juga terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. Ya, baik KPTKers, terkait dengan topik kita kali ini, saya atau teman-teman sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ya, saya bilang sangat luar biasa. Kedua orang ini Biasa di luar merupakan kali ya. dua orang ini merupakan guru-guru saya ya. Bapak Ibu, saya banyak belajar dari beliau semua, beliau berdua ini. Eh, Sebenarnya kalau saya ingin menggambarkan, seandainya balai itu punya rapor pendidikan juga, Pak. Ya, kalau balai punya rapor pendidikan, iklim inklusivitas, nilai inklusivitas di KPTK itu pasti bakalan tinggi. Karena tergambar dari dua orang yang hadir yang luar biasa pada saat ini, akan memberikan banyak masukan atau banyak pencerahan kepada kita terkait dengan peningkatan kompetensi, terkait dengan jaminan mutu. Beliau-beliau ini berasal dari dua latar belakang yang berbeda. Pertama, saya mau bilang ini dari kaum muda dan kaum muda sekali, Pak. Cuma saya yang tua di sini, Pak. Ya, beliau semuanya berpengalaman, Bapak Ibu, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Beliau saya perkenalkan koordinator penjaminan mutu kami di KPTK, Bapak Dr. Mardin Andi Marhabang. Kemudian Terima kasih. ya, kemudian koordinator peningkatan kompetensi kami di KPTK, Bapak Dr. Al Azhar. Ya, kalau Pak Mardin ini lahir dan besar di Bone, kemudian berkarir di Makassar ya Pak. Ya, kemudian Pak Al Azhar ini sebelumnya lahir dan besar di Bau-Bau ya. Lahir dan besar di Bau-Bau, kemudian berkarir di Makassar. Sebelumnya pernah juga di Bogor sana ya Pak Azhar. Ya, itu yang saya sampaikan tadi dengan dua latar belakang yang berbeda-beda, eh, Bapak Ibu, yang akan memperkaya pengetahuan kita terkait dengan program-program apa yang ada di KPTK. Ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan program-program yang ada di KPTK yang terkait dengan peningkatan mutu dan penjaminan mutu dan peningkatan kompetensi ya. Saya ke Pak Mardin dulu, mungkin terkait dengan penjaminan mutu, Pak. Seperti apa konsep penjaminan mutu yang dilaksanakan balai saat ini, Bapak? Oke. Terima kasih Pak Jonar. Ini ciri-ciri seorang presiden ini karena putih rambutnya. Dicari Pak. Kalau kita bicara konsep penjaminan mutu, sesungguhnya dimanapun sama. Dan dari tahun ke tahun pun sama. Karena kapan kita bicara tentang penjaminan mutu, di ujung-ujungnya itu adalah sasaran tembak adalah end user. End user itu adalah siswa. Sebaik apapun sekolah itu, tapi kalau kompetensi siswanya keluar tidak ada, apalagi di SMK, dia tidak punya keahlian apa-apa, itu sama dengan pepatah orang dulu. Bukan pepatah, kata-kata orang dulu bahwa SMK rasa-rasa SMA. Nah, bagaimana kemudian kita mengelola? Jadi saya harus dari mutu dulu. Mutu itu kan sebenarnya adalah kepastian bahwa proses pendidikan sesuai dengan standar mutu. Gitu. Nah, standar mutu itu sudah jelas diatur di negara kita. Ada namanya standar nasional pendidikan. Ya, standar nasional pendidikan. Kalau memenuhi itu bermutu, kalau tidak memenuhi itu berarti tidak bermutu, sederhananya Ya, begitu. sederhananya. Sehingga konsep penjaminan mutu sesungguhnya adalah bagaimana memastikan semua proses secara mekanisme, secara kontinu kata kunci. Karena kalau tidak kontinu, baik hari ini besok tidak baik, tidak ada apa-apanya. Karena
Orang baik sebentar itu gampang, tapi baik terus-menerus Iya. itu yang susah. Nah, konsep penjamin mutu itu bagaimana dia sistemik berjalan seperti itu untuk memastikan bahwa pengelolaan pendidikan mulai dari input, proses, output betul sudah mencapai standar yang telah ditetapkan oleh negara kita. Jadi sehingga mutu di mana-mana pun sama kalau mutunya. Jadi bukan penjamin, tapi penjaminan. Penjaminan. Ketika kita bicara penjaminan, dia prosedural. Nah, kalau kita bicara prosedural, berarti pasti komponen input, proses, output pasti bicara di dalamnya. Dan itu yang mau kita buat. Dan konsep-konsep yang dulu relatif sama. Sehingga saya mau mengatakan bahwa seandainya ada lagi konsep penjaminan mutu besok, itu adalah perbaikan dari ini. Karena memang tidak ada kemajuan tanpa perbaikan. Perbaikan, perubahan ini harus berubah. Saya rasa itu dulu untuk sementara. Ya, terima kasih Pak Mardin. Yang saya tangkap tadi terkait dengan itu ya, continue terus selalu ada perbaikan dari tahun ke tahun. Saya kalau mengingat-ingat Pak dari tahun 2020 sampai 2021 kemarin ya, terkait dengan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Balai atau di Direktorat Jenderal Vokasi, kemarin sebelumnya itu dilakukan dengan aplikasi penjaminan mutu. Kemarin ada aplikasi penjaminan mutu di mana satuan pendidikan diminta untuk menginput sendiri seperti apa mutu yang ada di sekolah menurut pendapat sekolah dengan bukti-bukti yang bisa mereka berikan. Kemudian perubahannya kemudian terjadi di tahun 2021 ke 2022 Pak, yang kemudian kita kenal dengan perencanaan berbasis data ya. Seperti apa bentuk koneksinya ini sebenarnya Pak? Antara, kan kalau kita lihat ini seperti ada perbaikan dari tahun ke tahun. Ya, kita tidak menganggap bahwa kemarin di tahun 2020 itu tidak baik atau apa, tapi mungkin ada sesuatu pembaruan-pembaruan yang mungkin dilakukan sampai tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa apapun yang dilakukan di ujungnya untuk end user, meningkatkan mutu. Perbedaan-perbedaan, bahkan sebenarnya penjaminan mutu ini secara formal, khusus aturan tentang penjaminan mutu itu dari 2009 dengan Permendikbud 63 tahun 2009. Kemudian diperbaharui kemudian Permendikbud 28 tahun 2016. Itu yang dua peraturan. Tapi sebelumnya PP 19 itu tahun 2005, seharusnya di situ sudah ada. Dan bahkan sejak pendidikan ada harus. Sehingga evolusi dari penjaminan mutu ini secara teknis melakukan perubahan-perubahan. Kalau di aplikasi penjaminan mutu pendidikan, kadangkala memang sekolah ini bukan penilaian sebenarnya, hanya memotret kualitas sekolah. Tetapi apapun alasannya di sekolah selalu menganggap bahwa wah kita ini akan dinilai, sehingga dia membuat baik-baik. Dan satu mindset yang paling kurang bagus, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi tahun-tahun sekarang, bahwa setiap menginput data ketika itu untuk melihat kualitas di input yang baik-baik. Tapi kalau untuk mendapatkan bantuan di input yang jelek-jelek supaya bisa dibantu gitu loh. Nah, ini saya rasa tidak terjadi. Nah, sehingga APM itu adalah sekolah mengisi sendiri. Sekolah mengisi sendiri. Memang balai turun melakukan verifikasi. Sehingga kita verifikator. Untung bukan provokator ya, verifikator. Nah, kita memverifikasi itu. Tapi secara de facto kita memverifikasi ya, mental kita relatif hampir sama dengan sekolah juga. Yang penting sudah, sudah bagus. Ada hambatan, tidak ada, bagus. Kita pulanglah begitu. Sehingga perubahan berikut dengan berujung ke perencanaan berbasis data. Perencanaan sebenarnya tidak satu pun perencanaan di dunia ini tidak berbasis data. Ya, kata siapa itu, Ken Davis kalau tidak salah mengatakan begitu. Sehingga untuk tahun ini sekolah tidak ngisi boram lagi, by aplikasi. Tetapi sumber datanya harus melalui kualitasnya itu dari murid. SMK itu murid kelas 11, diambil 40 sekian orang. Ya. Yang jadi sampel itu Pak. Itu yang jadi sampel. Setelah itu dia asesmen, memang asesmen literasi dan asesmen numerasi. Lalu disurvei karakter, itu juga programnya Mas Menteri, lebih akrab kita selalu sebut Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Kemudian ada survei lingkungan belajar, ada 9 komponen termasuk kualitas belajar dan sebagainya. Itu yang berkorelasi kemudian dengan data yang lain sehingga keluar menjadi rapor pendidikan atau profil pendidikan wujudnya. Nah, setelah itu dia tidak mengisi lagi, sehingga sekolah pusing lagi. Waduh, kok kenapa begitu? Iya, karena sampelnya ditentukan by system.
Nah, berdasarkan itu menjadi acuan nanti untuk peningkatan mutu sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat secara siklus penjaminan mutu Permendikbud 28 2016, maka bagiannya Al-Mukarram Pak Ashar yang gagah ini itu sebenarnya bagian dari penjaminan mutu, bagian dari siklus penjaminan mutu kalau berdasarkan Permendikbud 28, peningkatan kompetensi. Jadi petanya, rencananya, peningkatannya beliau sebenarnya sebenarnya bersiklus begitu. Jadi ini laksana dua mata uang logam sebenarnya kegiatan yang tidak boleh dipisahkan. Cuma dia lebih gagah sedikit, saya lebih gagah banyak gitu loh kan. Kan itu. Jadi seharusnya begitu. Jadi konsepnya, tapi saya mau mengatakan begini, seakan-akan tidak dipercaya itu sekolah melakukan evaluasi diri sehingga dibuat terus secara aplikasi. Seakan-akan ya, saya tidak mengatakan itu. Dan kita juga begitu, begitu. Jadi hampir semua orang kalau mau dinilai selalu mau menonjolkan yang baik-baik, tapi ketika mau diberikan bantuan, siapa yang tidak punya mobil misalnya, semua bilang tidak punya, padahal ada kan begitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya kemukakan. Perbedaan mendasarnya cuma secara teknis. Terima kasih. Tambah lagi. Kalau secara substansi sesungguhnya sama karena acuannya tadi standar. Bagaimanapun di format, makanya di dalam rapor pendidikan itu terdiri dari beberapa dimensi yang menjadi indikator prioritas dari standar nasional pendidikan. Ya hasilnya, prosesnya, inputnya, kan begitu. Sebentar kita lanjut. Terima kasih Pak Mardin. Satu yang saya tangkap ini, dan berdasarkan dengan pengalaman juga ketika dulu di lapangan, memang sih sebenarnya ketika kita yang diminta sendiri, misalnya satuan pendidikan sendiri yang diminta untuk mengisi sejauh mana mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikannya, kesannya memang selalu ingin menampilkan yang baik-baik, Pak. Pada saat verifikator turun ya, kemudian nanti ditemukan ternyata ini ada yang sebenarnya betul-betul terjadi, dan terkadang ya Pak, ini terkadang tidak semua tempat sih, terkadang ada yang diada-adakan gitu. Karena mungkin yang kita mencoba capture atau tangkap di sana itu apa mungkin yang sudah terjadi yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang bisa kita lihat, verifikasi, yang bisa kita validasi dan lain-lainnya itu cuma berdasarkan dengan dokumen saja ya. Jadi apakah itu betul-betul kemarin dilaksanakan atau cuma diadakan dokumennya saja. Itu mungkin yang merupakan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari program penjaminan mutu sebelumnya, kemudian ke perencanaan berbasis data yang merupakan apa yang kita jadikan program lanjutan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Ya, ini sebelumnya saya ulik lagi lebih banyak ini terkait dengan penjaminan mutu. Saya ingin beralih dulu ke Pak Al-Azhar ini. Saya panggilnya Bang Azhar Pak ini. Saya lebih akrabnya panggil Bang Azhar. Ini Bang Azhar terkait dengan kegiatan peningkatan kompetensi di balai kita di KPTK. Seperti apa program peningkatan kompetensi yang akan dilakukan oleh KPTK ke depannya? Oh iya, terima kasih. Ini saya panggil Om Januar atau gimana nih? Iya, terima kasih Januar ya. Jadi walaupun rambutnya putih tapi lebih tua sedikit. Ya jadi jadi untuk program peningkatan kompetensi sebenarnya ya seperti dikatakan Pak Mardin ya konsepnya sih sama-sama saja sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Nah, tapi untuk kita karena kita adalah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi komunikasi, maka tentunya di dalam peningkatan kompetensi guru itu kita pasti fokus kepada bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi. Nah itu. Nah sama halnya juga dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tentunya ada beberapa pelatihan-pelatihan yang akan kita laksanakan di tahun 2023 ini. Nah tentunya acuan kita pada saat untuk tahun 2023 ini acuannya untuk keputusan di kepala badan standar kemudian kurikulum dan asesmen pendidikan ya yang nomor 24 tahun 2022 tentang konsentrasi keahlian kan itu dibagi kan. Nah, di situ dibagi kita ada kemaritiman, kemudian ada agribisnis perikanan ya. Walaupun sebenarnya di kita ada pengolahan hasil perikanan yang seharusnya masuk memang harus terpisah, tapi di dalam spektrum itu dia masuk di kompetensi di dalam program keahlian di pertanian. Tapi kita akan laksanakan khusus memang untuk bidang perikanan. Kemudian untuk bidang TIK, nah bidang TIK itu terbagi ya. Ada untuk pengembangan perangkat lunak dan JIM ya. Kemudian
teknik komputer dan jaringan. Nah, di tahun ini kita coba akan melakukan pelatihan ya peningkatan kompetensi guru, khusus guru kejuruan. Kita itu ada 33 paket pelatihan ya, 33 paket pelatihan. Nah, itu sebarannya itu karena memang di dalam sasaran kita, kinerja kita juga harus mencapai 880 khusus untuk guru kejuruan itu. Nah, kemudian ya sasaran kita termasuk sebenarnya untuk kepala sekolah ya. Jadi kita karena untuk kalau bukan pendidik juga tetap ke pendidikannya. Jadi kepala sekolah juga tetap sentuh, dan juga ini satu kelas juga kepala sekolah, dan di selanjutnya untuk pengawas juga. Nah, pengawas juga satu kelas, guru umum, dan juga selain itu juga kalau tahun kemarin 2022 kemarin kita ada pelatihan untuk dosen PTV ya, perguruan tinggi vokasi. Jadi kemarin kita buka 2 kelas ya di tahun 2022. Di tahun ini masih ada juga? Sepertinya tahun 2023 ini masih diambil oleh direktorat direktorat akademik kalau nggak salah itu ya. Itu. Nah, kita tunggu saja apakah nanti akan diserahkan ke atau gimana, kita nggak tahu seperti apa nanti prosesnya ya, kita tunggu. Tapi tahun ini ya kita fokus dulu untuk pelatihan guru ya, guru kejuruan dan kepala sekolah, termasuk satu juga untuk laboran dan juga ada pelatihan instruktur kursus ya. Tahun kemarin juga sudah kita laksanakan sih dua kelas ya, 2 kelas itu 40 orang, dan tahun ini juga kita sekitar 40 orang di 2 kelas juga. Nah, khususnya untuk instruktur ini, karena kita kan harusnya bidang kelautan perikanan ya, perikanan kelautan dan TIK, tetapi kalau kita lihat data-data di LKP itu sebenarnya lebih banyak untuk TIK gitu kan. Ya, makanya TIK di bidang-bidang itu. Jadi akhirnya tahun kemarin juga 2 kelas untuk TIK. Tahun ini juga kemungkinan juga TIK, nanti kita coba lihat dulu, tapi untuk sementara programnya perencanaan kita di TIK. Nah, itu akan dilaksanakan. Masuk di upskilling dan reskilling itu ya? Iya, semua. Kalau terkait dengan apalagi pembelajaran implementasi pembelajaran paradigma baru itu, kurikulum merdeka, apakah nanti masih ada di tahun 2023 ini? Oh iya, tahun ini masih ada ya. Kalau tahun kemarin juga tetap, kalau di dalam penganggaran ataupun program kita itu namanya di kurikulum ya, bagaimana peningkatan untuk pembelajaran kurikulum merdeka ya. Bagi ini khususnya kalau tahun 2022 itu memang dikhususkan untuk program itu tersasar untuk SMK PK. Nah, di tahun lalu kita itu ada 7 provinsi ya dampingan kita, binaan kita, sekitar 112 SMK. Tetapi di dalam prosesnya ternyata 3 SMK yang tidak dilanjutkan ya tahun 2000. Akhirnya tinggal 109 SMK. Itu tahapannya tentunya pertama kita pelatihan kompetensi pelajaran ya. Kompetensi pelajaran ini ada satu sekolah itu harus diikuti 7 ya. Jadi ada pengawas, kemudian ada kepala sekolahnya, ada guru umum yang guru BK-nya, kemudian guru kejuruan tiap sekolah. Nah, tahun ini juga sebenarnya masih ada ya. Kemarin juga coba dikonfirmasi ke Direktorat SMK sebagai lead-nya untuk kegiatan SMK PK itu. Jadi kita coba konfirmasi bahwa tahun ini masih ada juga, jadi tetap dilanjutkan. Tapi yang fokus nanti pendampingan kita adalah SMK PK yang baru. Oh, yang baru. Ya. Tahun ini yang sekarang yang diproses oleh SMK PK di Direktorat SMK itu lagi. Jadi ada, kalau tahun lalu itu sama kan, misalnya SMK PK 1 sampai 10 sama semua perlakuannya. Maksudnya kalau misalnya yang baru ada fisik dan fisik, kemudian yang lama itu tinggal pembelajaran. Nah, di tahun ini ada leveling. Yang saya dengar ada leveling. Jadi ada level 1, 2 sampai 4. Jadi nah, ini kalau dikonekkan sama rapor pendidikan Pak, kayaknya itu kemarin salah satu indikator untuk menilai SMK itu berada di level mana. Nah, itu akan sekarang tengah digodok oleh teman-teman juga ya, tim-tim yang di sana. Itu akan di leveling, level 1, level 2 sampai level 4. Nah, mungkin yang level tingginya nanti akan diberikan bantuan seperti apa ya dalam pembelajaran dan lain-lain. Itu kita belum tahu, kita tunggu saja dari Direktorat SMK seperti itu. Jadi kemungkinan kedepannya mungkin di penjaminan mutu itu juga berimbas juga Pak ya. Mungkin ada pembaruan lagi terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Lazar itu ya. Saya ngomong kemarin di Jakarta bahwa
bagaimanapun apapun pembaharuan yang dilakukan, Iya. apapun pembaharuan yang dilakukan, kalau standarnya itu cuma tenis, Iya. cuma tenis. Jadi seyogianya memang yang dilakukan peningkatan kompetensi di koordinatoratnya beliau ini adalah peta, karena itu menjadi standar acuan untuk melakukan treatment atau tindakan atau diklat atau apa namanya kepada guru begitu. Ibaratnya dia butuh cakalang, ya kita kasih cakalang. Kalau dia butuh cakalang, jangan kasih BT-BT. Iya. Gitu. Yang ini yang kadang-kala kita top Iya. down, kita memberikan. Kita sendiri yang melakukan perencanaan berbasis data. Tapi kadang-kala kita membuat program sendiri tidak pun berbasis data. Tapi mulai saat ini kita sinkronkan itu, sehingga sadar atau tidak kita memanfaatkan data profil pendidikan itu untuk melihat bahwa itulah bahkan di kementerian dikatakan dia menjadi single resource of data tunggal, Ya, data tunggal itu, untuk ya. melakukan perbaikan, kan sebenarnya begitu. Sehingga kalau memang siklusnya sebenarnya seperti itu penjaminan mutu, maka ini dulu yang harus dipahami, peta mutunya yang wujudnya sekarang sebagai rapor pendidikan sebenarnya. Kemudian itulah yang wujudnya profil, itu yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan. Dan kalau siswa itu baru dapat 100, sebenarnya itu baru minimal. Iya. Ini Iya, dapat iya, 100 iya, saja iya. angkanya itu masih Iya. minimal. Minimal dalam konteks standar nasional. Iya. Karena disebutkan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Jadi kalau baru menyelesaikan kurikulum, itu baru minimal. Jadi bukan pos yang itu. Jadi kan itu baru bisa bersaing gitu loh. Tapi kalau hanya memiliki standar, ya tidak bisa bersaing. Harus di atas standar. Di atas standar. Kan biasa kita begitu Pak Janur ya. Apa itu namanya? Cuma standar. 100. Nah, kan gitu. Jadi yang seharusnya di atas standar. Di atas Jadi standar itu, Pak, ya. harus premium itu. Ya sebenarnya pengelola Iya. pendidikan. Karena kalau kita yang menjadi soal sekarang sebenarnya untuk tugasnya beliau sebenarnya ini nanti adalah bagaimana menyamaratakan kualitas lulusan. Iya. Bukan cuma 10 orang yang baik, tapi kalau 100 siswanya, 100 orang harus baik. Nah ini yang Iya. kerja beratnya, ini yang jadi persoalan. Kan harus baik semua. Iya. Kan setiap orang tua kan mengharapkan anaknya Iya, baik. Anaknya baik. Nah kalau 100 murid, berarti 100 orang tuanya kalau tidak ada anak bersaudara. Iya. Kan gitu. Jadi 100 ini punya Iya. ekspektasi anaknya menjadi anak yang memiliki, kalau keluaran SMK disebut Iya. BMW, Iya. tuh, bekerja, melanjutkan dan berusaha. ya. Jadi bukan body mengalahkan wajah ya. Jadi bekerja, melanjutkan berusaha. Harus dia miliki ini luaran. Iya. Dia miliki ini luaran sehingga dia mampu, dia pasti dipilih deh. Sama dengan kita ini bertiga. Kita kan tidak pernah janjian pakai baju biru. Tapi memang baju baru ini baik, makanya karena kita suka yang baik-baik, bertemulah dengan baju biru di tempat ini. Kan begitu. Tidak ada janjian, tidak ada apa-apa. Tapi kalau standar pemikirannya apa? Seperti itu. Ya. Iya Pak. Baik. Saya lanjutkan aja nih, terkait dengan rapor pendidikan yang ada di dalam perencanaan berbasis data itu. Mungkin masih ada di luar sana yang bertanya-tanya Pak, seperti apa sih sebenarnya rapor pendidikan ini? Karena ketika kami kemarin sempat bertemu dengan beberapa satuan pendidikan, mereka masih menganggap rapor pendidikan ini Rapor mereka mutu. samakan dengan rapor kayak rapor sekolah apa dan lain-lain. Nilai-nilainya apa yang ada di sana, misalnya ada yang kurang atau banyak yang merah misalnya. Kita asosiasikan dengan warna, banyak yang merahnya, kemudian dianggap mereka itu posisinya di level bawah, kurang apa dan terasa itu menjadi seolah-olah menjadi aib begitu Pak. Itu yang saya bilang di awal tadi. Itu yang saya bilang di awal. Seperti apa itu Pak? Padahal seharusnya itu kan saya mau bicara di luar konsep. Iya. Profil pendidikan sebenarnya atau rapor pendidikan itu kan sebenarnya cermin. Iya. Cermin bagi sekolah. Begitu dia melihat wajahnya, ternyata punya lipstick rupanya kurang Iya. bagus ya. Dia perbaiki. Iya. Sebenarnya. Sehingga Iya. sangat beruntunglah sekolah, satuan pendidikan, ketika dia bisa memahami bahwa di kondisi-kondisi ini, di indikator-indikator ini saya kenapa dibuat pewarnaan supaya tidak ada rasa dinilai. Oh iya. Tapi kalau dikasih 8, 9, Iya. 10, aduh, cuma 8 saya dapat. Tapi kalau warna ini, kembali lagi, image-nya tetap, waduh, merah itu belum Iya. bagus. Merah itu belum bagus. Sebenarnya beruntung mereka kalau dia memahami itu.
Karena sesungguhnya profil pendidikan itu laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan Iya. untuk mengevaluasi sistem pengelolaan pendidikan. Karena pengelolaan pendidikan itu sebuah sistem. Jadi kalau namanya sistem itu tidak akan mungkin bagus hasilnya. Kan analisnya juga kita kenal start from the end. Iya. Hasilnya dulu dilihat, loh kok ini rendah, kenapa ya bisa rendah? Oh pantas karena prosesnya memang Iya. kurang bagus. Kalau prosesnya kurang bagus dari segi kompetensi profesional misalnya, tugasnya beliau Iya. tingkatkan itu. Peningkatan Seharusnya kompetensi sebenarnya lah, iya. begitu, peningkatan kompetensi, Iya. peningkatan metodologi, peningkatan strategi dan seterusnya. Karena makanya dalam standar nasional pendidikan itu yang menjadi payung memang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu kalau anatominya dia turun menjadi standar isi. Nah kalau ini yang mau dicapai, isi apa yang diberikan? Itulah tadi kompetensi sebenarnya. Tapi kalau ini isinya gimana sih supaya ini tercapai? Proses. Kita Iya. proses dengan baik. Yang memproses itu yang paling menentukan adalah guru. Karena satu-satunya standar nasional pendidikan yang benda hidup hanya guru. Yang lain benda mati semua. Proses. Sesudah proses, bagaimana tahu berhasil atau tidak? Nilai. Itu di dalam bentuk proses pengelolaannya. Sesudah itu, apa yang mendukung bos? Nah yang mendukung menjadi standar input. Yang mendukung itu sarana prasarana. Iya. Bukan sarana prasarana yang menjadi penentu utama, hanya pendukung. Pembiayaan, pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan inilah yang harus dipush agar dia menjadi personal mastery. Jadi guru yang betul-betul ada istilahnya Tengku Amiruddin bahwa guru yang biofili. Guru biofili itu adalah guru yang senantiasa resah ketika melihat ada anaknya yang belum mencapai kompetensi. Tugasnya beliau ini. Bagaimana guru-guru itu menjadi biofili di dalam bukunya Pumping Teacher. Kalau bisa terjadi semua guru begitu punya kepedulian, punya keresahan. Tapi kan ada ya, emang gua pikirin yang penting saya sudah mengajar 24 jam. Kan begitu. Nah, sehingga perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan sikap bahwa mengajar itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab utama dituntut sampai dari kemudian kalau itu tidak berjalan dengan baik, itu harus diciptakan. Sehingga saya usul nanti, itu harus ada mata diklat yang betul-betul menggali, menggosok dia punya pola pikir sehingga dia mulus, selalu berpikir positif. Kalau selalu berpikir positif, rambut tidak cepat putih. Maaf, tuanya tidak cepat tua, gitu. Karena Bapak saya yakin selalu berpikir positif, cuma kebetulan saja itu. Jadi bukan karena ketuaan, tapi orang Bugis bilang semula jaji, itu. Ya. Dari lahir dia begitu. Jadi, Bawaan, Pak, ya? Bawaan. Gen. Sebenarnya gitu. Genetik. Terima kasih Pak Marlin. Saya mencoba ini menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marlin. Ini sebenarnya ada PR-nya ini Pak Hasar ini jadinya Pak ya. Iya. Bagaimana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Marlin tadi ini ada sesuatu mungkin harus diramu ini. Bagaimana supaya menghidupkan kepedulian bagi guru tidak semata-mata untuk menjalankan rutinitas saja ya. Tapi ada Kewajiban tanggung saja, ya. jawab yang besar di dalamnya. Iya. Misalnya guru akan senantiasa resah bila tidak masih ada di antara beberapa muridnya yang mungkin yang belum mencapai apa yang kita harapkan seperti itu. Ya, ke Bang Azhar ini kalau terkait dengan peningkatan kompetensi di 2023 ini apa yang berbeda yang ditawarkan oleh KPTK antara yang di program tahun sebelumnya dengan yang di 2023 ini? Ada perbaikan-perbaikan atau ada mungkin inovasi-inovasi mungkin Bang Azhar silakan. Oke. Sebelumnya tadi saya mau nanggapi dulu terkait dengan yang Pak Marlin tadi bahwa harus digosok gitu ya untuk guru. Nah, ini sebenarnya di tahun 2021 kemarin ya di dalam apa namanya pelatihan kita peningkatan kompetensi guru kemarin kita sudah coba memasukkan Pak, termasuk guru termasuk dosen PTV kemarin kita sudah masukkan materi perubahan mindset. Nah itu memang salah satu upaya ya selain dengan kompetensi inti ya, kompetensi inti dari guru kejuruan itu juga kita coba merubah mindsetnya. Jadi kemarin salah satu untuk di perguruan tinggi vokasi dosen kemarin kebetulan saya undang beliau juga sebagai narasumber di perubahan mindset itu ya. Memang salah satu upaya yang kita lakukan di situ. Nah termasuk di tahun ini untuk meningkatkan kompetensi guru itu kita coba masukkan di dalam materi pondasi namanya. Jadi di dalam peningkatan kompetensi guru itu
kita coba pisahkan ya, kita coba ramu ada materi fondasi dan juga ada materi inti, kemudian walaupun ada penunjang ya sebenarnya. Nah, di dalam fondasi itu jadi nanti ada materi-materi perubahan mindset ya, di situ termasuk dengan kewirausahaan Pak. Jadi kewirausahaan itu ya karena memang basicnya di SMK itu adalah bagaimana berusaha nanti. Jadi ini pembekalannya, pembekalan itu yang memang harus diberikan kepada guru pelatihan. Nah, kemudian itu akan dibawa nanti ke kejuruan. Nah, maka kejuruan ini kan nanti ada project based learning ya, nanti di dalam ini nanti masuk di dalam kompetisi inti. Jadi ada hubungannya. Jadi dari fondasi ini kemudian secara sekuen itu secara berurut akan di dalam pelaksanaannya harus berkelanjutan ya dalam project based learningnya seperti itu. Nah, terkait dengan perbedaannya sebenarnya di tahun sebelumnya ya, kebetulan di tahun kita awalnya kan di GTK waktu itu ya, Direktorat Jenderal GTK ya. Kemudian kita masuk di vokasi 2020 itu. Nah, pelatihan-pelatihan kita awalnya itu sebenarnya belum banyak kita libatkan industri ya. Di industri dari waktu itu kan kita pelatihan memberikan kompetensi, pelatihan di balai sudah habis selesai, post test saya sudah, kakak selesai sudah. Nah, di tahun ini sejak tahun sebelumnya tahun 2021 itu kemarin 2021 sebenarnya masih ada dua bentuk ya. Yang pertama gitu yang pelatihan saja tanpa magang, yang kemudian yang kedua itu upskill skilling ya. Jadi ada pelatihan, ada magang ya, ada UKK. Nah, di tahun ini semua sudah diformulasikan dalam bentuk kalau diistilahkan ya, kalau di upskill skilling sebenarnya peningkatan kompetensi juga sebenarnya, tetapi di sini yang kita lakukan adalah setelah pelatihan di balai, apakah nanti pengajarnya dari media suara atau fungsional lainnya, media perada ataupun misalnya PTP di dalam pemberian materi di balai. Kemudian nanti ada magang itu masing-masing ini pelatihan itu ada mitra industri ya, mitra industri termasuk misalnya kalau game ya mungkin apa yang menjadi mitra industri. Kalau misalnya untuk pembesaran udang ya ataupun budidaya mungkin di perusahaan-perusahaan seperti kita di Desa Putih dan lain-lain. Jadi dikondisikan, disesuaikan dengan kompetensi keahlian. Nah, semua pelatihan yang saya bilang tadi 33 pelatihan yang untuk guru kejuruan itu semua sudah berstandar industri. Jadi ada pelatihan dari balai, kemudian magang dan ada UKK. Nah, polanya sebenarnya untuk teman-teman yang teknologi informasi komunikasi ya, jadi polanya yang akan dibangun kita kan blended ya. Jadi kita blended ya. Jadi ada daring dulu, kemudian daring, kemudian luring, dan kemudian kita magang dan UKK. Seperti itu. Jadi ada paduan blended, kebanyakan blended lah di tahun ini kita laksanakan. Mungkin seperti itu sih di perbedaannya di tahun lalu dengan tahun. Berarti memang yang diramu ini bagaimana supaya bisa berkolaborasi ya, antara balai dengan pengajar-pengajar industri suara, kemudian dengan bisa juga melibatkan dari dosen-dosen dari perguruan tinggi vokasi, pelibatan dunia usaha dan dunia industri juga seperti itu ya, Bang. Ya. Kalau sudah ada bayangan tidak yang jadi tanggung jawab KPTK itu wilayahnya di mana saja? Oh iya. Kalau sebenarnya kalau berbicara kompetensi ya bidang itu sebenarnya ya nama nama nomenklatur. Kalau nomenklatur kita kan ya, nomenklatur kita ada kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi. Sebenarnya artinya nasional ya. Termasuk kelautan sebenarnya untuk semua kita kan di balai-balai lain untuk di beberapa daerah itu kan memang kelautan hanya kita kan. Nah, makanya kita akan fokus di seluruh Indonesia. Nanti kita menyasar semua guru-guru kelautan ya, apakah itu NKPI, nautika kapal penangkap ikan, kemudian nautika kapal niaga, kemudian teknika kapal niaga, dan teknika kapal penangkap ikan. Jadi semua itu kita sasar di seluruh Indonesia. Kemudian perikanan. Nah, perikanan ini masih ada sebagian ya di Cianjur ya, di Balai Besar Cianjur ya. Nah, itu juga masih ada perikanan ya di situ juga, tapi mereka lebih banyak nanti untuk perikanan di air tawar ya seperti itu. Jadi kita juga sudah lakukan untuk air payau dan laut, itu yang banyak kita lakukan. Jadi kita sebenarnya menyasar semua nanti. Kemudian untuk TIK, nah masih ada 4 balai ya yang masih sama juga mengurus TIK. Jadi ada balai besar di Malang ya, Buaya Malang, kemudian di BMTI,
kemudian di BBL sama kita ada 4. Jadi ini dengan kita akan rencana rakor ya di tanggal 19 sampai tanggal 22 ini. Jadi kita coba akan mensinkronkan ya dengan bentuk-bentuk pelatihan yang mereka lakukan terkait dengan bidang TIK ya, perikanan, dan juga nanti menyasar untuk peserta di mana saja. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kemarin juga pada saat kegiatan di pusat kemarin di Direktorat SMK, kita coba usulkan untuk bisa difasilitasi SIM PKB seperti tahun 2021 lalu ya. Jadi tidak ada saling jadi tidak saling bentrok. Jadi walaupun sebenarnya kalau tahun kemarin kan kita kalau TIK 7 provinsi gitu kan, ada 7 provinsi, se-Sulawesi dan tambah 1 Papua Barat, 7 provinsi ini. Nah, di tahun ini kita coba usulkan. Nah, kita kalau kita berbicara kompetensi ya di Jawa pun sebenarnya kalau misalnya paket pelatihan itu misalnya TIK ada di sini kita, terus BOE tidak ada misalnya ataupun BMTI tidak ada, maka kita bisa mengambil peserta itu dari Jawa itu sebenarnya karena mungkin kebutuhan juga untuk guru ya peningkatan kompetensi seperti itu. Jadi kita coba akan memfasilitasi dengan SIM PKB seperti itu. Indonesia. Iya, Soalnya seperti itu. takutnya itu Pak ada bentrok-bentroknya itu nanti dipanggil sama balai lain, Ya, dipanggil takut juga oleh KPTK ya, double pemanggilan gitu kan. Sebenarnya Jadi kalau mau double cuma karena tugas kita kan begitu. Iya. Tapi kalau dia mau double dan meningkatkan kompetensi sebenarnya lebih bagus Pak ya. sebenarnya lebih bagus. Bagus. Tapi yang saya mau bilang begini, bagaimana kemudian dengan penjaminan mutu yang baik, lalu bagaimana treatment yang baik sehingga di setiap guru itu memiliki personal vision yang betul-betul dia komitmen itu, sehingga muncul rasa cinta di dalam pekerjaannya. Kalau itu terjadi Pak, maka tanpa dididik, tanpa ditreatment, tanpa diapa, dia akan berupaya mengeluarkan semua potensinya untuk mencapai tujuan yang dia harapkan, kan begitu. Jadi ada ceritanya, ada kawan saya Widya Prada ahli utama namanya Pak Mansur HR. Ada yang tanya tentang visi itu, dia tenggelam, dia cuma katakan apa itu visi, dia cuma ambil orang dan tenggelamkan di dasar laut. Dan setiap dia mau naik dia tekan, akhirnya lama bilang, dia bilang apa tadi yang kau lakukan? Saya berupaya mengoptimalkan diri saya untuk bagaimana selamat mendapatkan udara. Itulah vision. Jadi ini sumbernya dari Pak Mansur ini. Ya. Saya lupa buku apa yang dia baca tapi pernah dengar. Nah, kalau itu dia lakukan, kalau guru mencintai pekerjaannya, tanpa dilatih dia selalu mencari. Dia mencari sama dengan petani. Kalau dia mau subur tanamannya, tidak ada yang suruh mencangkul, dia beli cangkul. Kalau tidak ada cangkulnya, dia beli cangkul. Kita ini yang pegawai negeri, kadang-kala kalau disuruh pakai letter bilang, wah tidak ada dikasih kantor, tidak ada dikasih sekolah. Petani nggak pernah dia minta cangkul kepada pemerintah, dia mencangkul sendiri. Nah, itu yang mau diciptakan guru yang punya biofili seperti itu. Sehingga kalau ada sesuatu perlengkapannya yang dia tidak punya, dia cari. Kan begitu. Karena dia mau mewujudkan cita-citanya, dia mewujudkan visinya, sehingga muncul di dalam dirinya. Itu sebenarnya asasinya dari bagaimana berubah pola pikir. Tanggung jawabku bukan tanggung jawabmu, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena saya yakin Pak Januar bahwa pekerjaan kita ini semua dipertanggungjawabkan di dunia gampang secara administrasi, tapi mempertanggungjawabkan di hari kemudian itu yang tidak ada lagi. Di hari kemudian itu Pak ada CCTV-nya setiap orang, dan CCTV itu bisa ditembak. Tidak bisa ditembak seperti kasus di Indonesia. Tidak bisa ditembak ya. Dan CCTV-nya Tuhan itu terang benderang semua, tidak ada dicurangi. Jadi yakin dan itu terjadi. Karena memang tujuan pendidikan beriman bertakwa. Kalau orang beriman dan bertakwa, pasti dia yakin bahwa ada hari pembalasan. Tidak selesai meninggal jadi tahanan, tidak. Nah, begitu pengabdian kita tidak, ini bukan tujuan hidup. Tetapi ini adalah proses hidup untuk mendapatkan ridha. Mudah-mudahan dengan tugas kita ini mendapatkan ridha. Itu yang diciptakan di setiap person. Makanya tahun dari 89 Pak Ahmad Amiruddin itu sudah membuat 3 program. Pertama ini, perubahan dulu ini. Kalau ini tidak berubah Pak, tidak pernah berubah tindakan. Kalau pola pikir tidak berubah, tidak pernah berubah tindakan. Program. Kalau tidak berubah tindakan, jangan harap pada hasil berubah. Karena dalam Al-Quran juga begitu. Tuhan memberi hambanya sesuai usahanya. Surah An-Najm kalau tidak salah ya 39. Ya, kalau kita berusaha optimal, insya Allah Tuhan akan memberikan. Nah, balai ini mau agar semua guru yang pernah kita temani belajar di balai ini
betul-betul punya keinginan individu. Karena motivasi yang terefektif adalah motivasi intrinsik. Tidak bisa kita paksa dia. Itu Al-Quran juga, surah Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan berubah seseorang kecuali dia merubah dirinya. Jadi apapun yang diberikan di sini, mau diklat, mau banget, ini dulu. Dia mau enggak? Nah, gitu. Kalau sudah ada kemauan, Pak, makanya pepatah Indonesia, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kan gitu ya. Jadi carilah jalannya, ya kayak gitu. Ya. Oke. Oh, ya, Pak, luar biasa. Pak, sambil diminum, ini ada. Masih air putih Iya, ya. coba. Saya Nah, seumur saya memang cocoknya air putih. kopinya tidak ada, Iya. Pak. Nanti lain kali mungkin mencoba disediakan yang agak berwarna sedikit, Pak. Warna coklat atau warna hitam, Pak? Iya. Ini lanjut lagi, Pak, ini bincang-bincangnya terkait dengan penjaminan mutu. Iya. Ini. Kita kan yang terkait dengan perencanaan berbasis data Ya. dari rapor pendidikan Ya. ini sudah kita lakukan di tahun yang Ya. lalu, Pak. Kalau di tahun saat ini 2023 apakah masih sama seperti yang tahun 2022, Pak, atau apa? Secara substansial sama. Ya, secara Cuma substansial. memang mungkin ada beberapa tambahan dan ini belum rilis. Diusahakan rilis ini, kalau sudah rilis rapor pendidikan mudah-mudahan bisa Februari. Kemarin saya di Jakarta bersama dengan teman Mbak Putri menunggu ini. Jadi mungkin ada teorinya 2020 tapi tetap sama. Kita akan tetap bina target kinerja kita juga 277 sekolah. Sasarannya masih Ya, sama, Pak. yang pilih. Tetapi semua sekolah sebenarnya harus dibina. Kan prinsipnya begini Pak Januar. Kalau untuk perencanaan berbasis data, tidak boleh hanya satu sekolah, dua sekolah, 277 Ya, didampingi. betul, Pak, ya. Iya. Karena semua sekolah akan melaksanakan perencanaan berbasis data. Karena barang siapa yang mengerjakan tanpa merencanakan, itu sama artinya merencanakan kegagalan. Kan begitu. Jadi termasuk William Dunn yang tokoh kajian kebijakan publik dunia yang menyatakan begitu. Jadi tanpa perencanaan yang matang, pasti pelaksanaan tidak matang. Nah, di situ kita lemahnya karena kita kadang-kala kuat di perencanaan, lemah di implementasi. Iya. Nah, relatif sama. Iya. Ya, jadi tetap rapor pendidikan itu menjadi sumber data untuk memotret kondisi sekolah. Berdasarkan kondisi itu, itulah tadi gunanya kalau ada merah, Pak. Iya. Wah, Iya. waduh, masih merah ini. Berarti karena dia merah perlu diperbaiki. Nah, merah tentang indikator apa? Jadi di program pendidikan itu memang indikator terpilih dari Standar Nasional Pendidikan. Makanya sementara perjalanan 2022 kemarin langsung rilis. Ada rekomendasi otomatis. Ada prioritas menyeluruh, ada prioritas begini. Tetapi sebenarnya sekolah masih tetap boleh menganalisis manual walaupun ada itu. Jadi yang menjadi penting sekolah adalah bagaimana dia memotret keadaan sekolah secara faktual terhadap kualitasnya. Jadi bulan November kemarin 2022 ya, siswa-siswa kelas 11 itu sudah melakukan asesmen literasi dan asesmen numerasi, termasuk survei karakter dan survei lingkungan. Ini hasilnya nanti masuk di data 2022. Data 2022 ini dikelola, dianalisis oleh satuan pendidikan untuk menjadi sebuah perencanaan. Perencanaannya ini datanya di sini sehingga dari problem pendidikan sehingga disebut perencanaan berbasis rapor pendidikan. Rapor pendidikan itulah datanya, perencanaan berbasis data. Walaupun sesungguhnya secara filosofis tidak ada perencanaan tidak berbasis data. Ya. Sehingga jangan, saya himbau teman-teman saudara-saudaraku di satuan pendidikan, jangan memperbaiki sesuatu sebelum tahu apa yang seharusnya diperbaiki. Nah, untuk mengetahui apa yang seharusnya diperbaiki, disitulah rapor pendidikan. Jangan sampai matanya sakit lalu dikasih minyak gosok, sikunya tidak akan pernah sembuh, gitu. Ya. Jadi rapor pendidikan ini sebenarnya alat bantu, Pak, ini membantu satuan pendidikan untuk sebenarnya melihat kurangnya ini di mana supaya perencanaan yang dilakukan itu betul-betul tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Beliau nanti yang temakan gitu. Kembali lagi nanti ke Bang Azhar ini.
Ya, terkait dengan ini, Bang Asar ini, kan tadi sudah polanya, kemudian modanya juga sudah ada. Terkait dengan apa tempat pelaksanaannya nanti di balai sendiri atau ada di beberapa tempat mungkin? Oh iya. Di- Nah, untuk tahun ini kita ya sama lah seperti tahun kemarin ya 2022 itu kita kan pula blended ya. Blended ini kita daring pastinya kita memakai media pembelajaran online ya. Kemudian ketika luring insya Allah kita setiap pelatihan yang 33 itu luringnya 5 hari ya. Iya. Nah, ini kan dilaksanakan di balai. Oh, di balai, Ya, upayakan di balai kita manfaatkan di balai dengan eh, fasilitas yang kita punya ya, dengan SDM kita juga seperti apa yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi pelaksanaan untuk luring itu tetap mukanya di balai 5 hari. Ya. Tapi tetap dibuka kemungkinan mungkin di tempat-tempat lain seperti di balai-balai lain mungkin yang relevan. Nah, itu yang kita coba nanti kita coba diskusikan lagi ya. Ini juga harus dipertimbangkan juga dengan ketersediaan anggaran kita ya, seperti apa ya, seperti itu. Jadi tetap kita coba ramu dulu ya usulan dari teman-teman ya, termasuk magang kemudian UKK di tempatnya. Nah, ini juga kan ada imbasnya ke bagaimana penganggarannya. Nah, ini kita coba optimalkan dengan anggaran yang ada, dengan pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan di kantor. Nah, untuk sementara sih rencananya di kantor ya, untuk di balai sendiri. Mungkin Ya, saya sedikit. Kalau desain kami itu memang ada saya lupa tadi berbeda dengan yang tahun lalu mungkin. Karena tahun lalu itu kita cuma sosialisasi di pemerintah oh iya, daerah iya Pak. tingkat 1. Nah, sementara setelah berpikir kemudian saya berpikir, oh ternyata kita di Bali nggak punya sekolah gitu. Nggak punya. Iya. Secara aturan kita Iya. tidak punya sekolah. Iya. Yang punya sekolah ini pemerintah daerah. Daerah, iya. Untuk SMK yang punya otoritas untuk pembinaan itu adalah provinsi. Oleh sebab itu tahun ini sebenarnya saya sudah jadwal di Februari ini, cuma karena itulah sistem. Iya. Karena di pusat belum rilis rapor pendidikan 2022, maka akan tertunda itu. Koordinasinya ini dengan tingkat 1, kami usahakan teman-teman di balai yang ke provinsi supaya lebih banyak sasaran. Untuk apa itu? Untuk membangkitkan semangat dan komitmen pemerintah daerah. Kan ada juga rapor pendidikan di provinsi, Pak. Iya, Itu iya. Daerah nah, iya. sehingga rapor pendidikannya ini juga menjadi dasar perencanaan bagi pemerintah daerah tingkat 1 dalam rangka pengembangan pendidikan di tingkat provinsi. Sehingga harapannya nanti di sana terlibat dari Bapeda. Bapeda ini tim verifikasi perencanaan di daerah. Jadi itu. Kemudian kita menghadirkan DPRD. DPRD khususnya Komisi Pendidikan. Kenapa? Karena langkah berikut perencanaan itu diverifikasi di DPRD oleh Komisi Substansi. Nah, setelah Komisi Substansi, perencanaannya kemudian difinalisasi di Komisi Banggar, Badan Anggaran. Sehingga DPRD itu sebagai fungsi budgeting menjadi penting untuk itu. Jadi makanya kami akan melakukan. Sesudah itu kegiatan-kegiatan TOT-nya yang lain juga masih seperti yang dulu, supervisi, monitoring dan sebagainya. Kemudian mudah-mudahan setiap satuan pendidikan dapat masuk, saya himbau dapat masuk di platform rapor pendidikan, punya akun mereka. Karena balai tidak bisa dan tidak punya akses untuk melihat rapor pendidikan di satuan pendidikan dan di provinsi. Boleh di provinsi. Iya, kita berusaha sebenarnya ke pusat untuk tapi kan masih tetap satuan pendidikan. Sehingga sekali lagi saya mengimbau agar satuan pendidikan semuanya, khususnya SMK, dapat ngintip-ngintip akun belajarnya agar bisa melihat. Mudah-mudahan Februari ini sudah rilis rapor pendidikan 2022. Itu. Dan perlu berbeda-beda itu hasilnya karena setiap sampelnya kelas 11, kelas 11. Iya. Terima kasih Pak Mardin ini. Sedikit menjawab juga dari sebenarnya apa yang ingin saya tanyakan tadi. Ini kan anggaran kita terbatas, kemudian sumber daya kita juga terbatas ya.
Bapak mungkin ada sasaran-sasaran atau satuan pendidikan yang di luar sana mungkin tidak tersentuh oleh kita. Sementara mereka ingin memaksimalkan Iya. juga perencanaan berbasis datanya. Tapi sudah dijawab tadi oleh Pak Mardin dengan memaksimalkan potensi-potensi di daerah melalui dinas pendidikan di provinsi nantinya. Kemudian bagaimana supaya informasi-informasi itu bisa merata nanti kepada satuan Kalau pendidikan, kita satuan pendidikan berupaya yang di bawah. untuk treatment 1099 sekolah semuanya. 1099 Pak. Tetapi Iya. harusnya Iya. Pendampingannya nanti ini di juga BK. mudah-mudahan teman-teman di satuan pendidikan ketika daring jangan menganggap bahwa bukan pelatihan. Iya. Jangan cuma dibuka roomnya Iya. lalu Ditinggal gitu Pak. tinggalkan begitu Pasang saja. ID. Ini komitmen bersama ini. Kita harus bersepakat Betul, itu. betul, Pak. Dan saya yakin orang yang mendengar Iya. ini merasa tidak enak kalau dia tidak Iya, mengikuti iya. dengan baik. Saya rasa itu. Ya, baik Pak. Mungkin ada pertanyaan kedua terakhir nih kepada Bang Asar ini saya harus sampaikan. Misalnya saya seorang guru ingin mengikuti pelatihan PTK, apa yang harus saya lakukan gitu? Iya. Oh iya, kita kan sebenarnya dari tahun-tahun kemarin ya, tahun kemarin juga kan kita sudah buka 2 jalur sebenarnya untuk merekrut peserta ya. Ya. Yang pertama itu kan data-data kita sudah by name ya. Kita punya data Dadapodik dari mana-mana ya untuk melihat guru-guru ya. Jadi guru-guru mana saja, termasuk juga tahun ini juga alhamdulillah kita dapat data yang terbaru ya di cut off September 2022. Nah, sebenarnya guru-guru SMK itu mengajar apa saja sudah ada seperti itu, sudah ada data seperti itu. Berapa yang sudah kita dari total itu, berapa yang kita sudah kasih pelatihan dengan pelatihan apa yang kita sudah berikan di sebelum-sebelumnya. Itu sudah kita punya data. Nah, jadi kita melihat peserta itu dengan berdasarkan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian yang kedua, mekanisme yang kita lakukan adalah mandiri ya, registrasi. Jadi ada registrasi ya, tahun lalu kita gunakan masing-masing balai itu balai vokasi itu menggunakan SIM masing-masing, SIM pelatihan masing-masing, diklat masing-masing. Nah, kita kalau di kita ada Silaut ya, nanti akan ada yang megang itu Pak Robert dan teman-teman data ya, itu Bu Novi. Jadi itu kita gunakan tahun lalu. Jadi teman-teman itu mendaftar di Silaut. Nah, itu kan diverifikasi ya. Jadi itu dan kita juga berharap sebenarnya ada Silaut ini menjadi database bagi kita ya. Jadi semua guru yang kita sudah latih, siapapun yang kita sudah latih sudah masuk di situ. Jadi itu menjadi informasi bagi kita. Nah, kedepannya kalau misalnya teman-teman di guru yang ingin mendaftar ya bisa nanti ke open registrasi, dan juga kita tahun ini kita mungkin di SIM PKB, dan itu akan disinkronkan dengan SIM diklat kita, SIM Silaut itu ya, nanti akan kita. Sip. Oke, terima kasih. Mungkin ini ada saya menyimpan satu pertanyaan Pak, pertanyaan terakhir ini kepada Pak Mardin dan Pak. Singkat aja dijawabnya ini. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan kemarin Pak ya di tahun-tahun berikutnya. Kira-kira apa kurangnya dan apa yang kira-kira perlu kita perbaiki Pak dari situ? Nih. Ya. Saya jelas tidak Iya. bisa menjawab kurangnya. Iya. Dan nanti tahu itu baru Iya. bisa dilaksanakan. Iya. Sehingga seharusnya di kita ada monitoring Iya. atau evaluasi Iya. pasca diklat. Ya, monitoring Itu evaluasi satu. pasca diklat ini. Kemudian yang utama, setiap event, setiap kegiatan harus kita sendiri yang memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ada. Itu tentu melalui penjaminan mutu. Iya. Jadi Iya. ada yang turun. Ada pada- kesinambungan iya, ada itu, Pak, ya. kesinambungan. Tetapi itu Iya. yang menjadi penting itu. Harus ada evaluasi pasca Evaluasi diklat. pasca diklat. Jadi kita Iya. mau itu. Kalau Iya. ada itu baru kita bisa tahu, oh ternyata kemarin begini. Mari kita perbaiki tahun berikutnya. Oh ternyata kemarin begini. Sehingga perubahan kita itu namanya limit to grow. Batas bertumbuh. Setiap mau meningkat, mau turun, bertumbuh. Iya. Jangan eskalasi. Meningkat, turun, meningkat, turun. Tidak pernah Iya. nyampe. Kelihatan kalau mau turun lagi Ya. distimulasi lagi Pak supaya Kita naik baik. lagi ya. Oke, baik sekali. Kalau dari pandangan Bang Azhar mungkin Iya, saya tambahkan ya. Tadi Iya. kan memang saya akui juga bahwa selama ini pelatihan kita tuh udah pernah kita evaluasi apakah Iya. range waktunya lah, durasi waktunya, misalnya kita pelatihan iya di akhir tahun mungkin beberapa bulan kemudian ya, itu kita lakukan apakah memang kalau misalnya output kan dari outputnya kan jelas ya bahwa dia ada peningkatan pengetahuan atau keterampilan, tapi
apakah dia sudah berefek kepada siswa ya, berdampak ya, impactnya seperti apa. Nah itu yang kemudian harus kita, apakah dari teman sejawat guru ya, ataupun misalnya dari Pasko ataupun dengan peserta didik, itu sebenarnya yang belum kita lakukan selama ini ya. Ya lagi-lagi ya keterbatasan anggaran tadi sebenarnya. Kemudian yang berikutnya kalau saya sendiri ya, bahwa selama ini data kita itu ya, dari data kita guru ya, walaupun sebenarnya ini sudah ada tersedia di Dapuri, tapi masih banyak sebenarnya yang nggak sesuai gitu kan. Misalnya guru misalnya Pak Januar gitu kan, guru misalnya guru mapel matematika ya, ternyata di tahun 2022 itu sudah pindah jadi misalnya pengawas apa. Nah ini updating data ini sebenarnya yang enggak kita ya itu yang jadi masalah. Jadi ketika kita menyasar peserta juga kadang-kadang ketika kita lakukan pemanggilan bahwa sudah pindah di sekolah. Nah seperti itu yang jadi mohon mungkin guru-guru juga harus terus mengupdate datanya seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ashar, terima kasih Pak Mardin, terima kasih teman-teman. Saya tidak yang- begini ya, saya Iya. begini. Maksudnya mari kita bersinergi. Iya. Iya, Oh, betul, luar Iya, biasa. betul. Mari kita bersinergi. Begitu. Iya. Luar biasa obrolan kita untuk hari ini ya, bapak-bapak terkait dengan program peningkatan kompetensi dan penjaringan mutu di BPKPTK. Ya, terima kasih kepada KPTkers yang sudah mengikuti kami untuk di episode kedua ini. Yang jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami ya teman-teman untuk episode-episode selanjutnya. Saya Januar Fajrin bersama para narasumber dan tamu-tamu kita yang luar biasa ini mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Oke. Ada